Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmadi Pahadiasi dari kelas 08 TPLN 002 dengan NIM 18101114000261. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari interaksi manusia dan komputer yang berjudul Paradigma dan Kegunaan Prinsip. Langsung saja, yang pertama, ada pengertian paradigma, yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini dan akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Lanjut, pendahuluan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana pengembangan suatu sistem interaktif untuk memastikan tingkat kegunaannya. Yang kedua, bagaimana tingkat kegunaan dari suatu sistem interaktif didemonstrasikan atau diukur. Lalu ada pendekatan. Pendekatan yaitu yang pertama ada paradigma untuk tingkat kegunaan. Contoh-contoh teknik interaksi yang sukses. Yang kedua ada prinsip untuk tingkat kegunaan. Ada teori pendorong dari aspek pengetahuan, psikologi, komputasi, dan sosiologi. Selanjutnya ada jenis-jenis paradigma. Jenis-jenis paradigma yang pertama ada time sharing. Time sharing yaitu satu komputer yang mampu mendukung banyak user dan meningkatkan keluaran atau throughput dari sistem. Yang kedua ada display unit. Display unit ini dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. Yang ketiga ada programming toolkits. Nah, programming toolkits ini alat bantu programan yang memungkinkan pemrogram untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, yang keempat ada personal computing. Personal computing itu mesin berukuran kecil yang powerful dan dirancang untuk pengguna tunggal. Yang kelima ada Windows System dan WIMP atau Windows Icon Menu dan Pointers Interface, yaitu suatu sistem Windows yang memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Selanjutnya ada metafor. Metafor digunakan untuk mengajarkan konsep baru, di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Misalnya spreadsheet adalah metafora dari akuntansi. Yang ketujuh ada direct manipulation, yaitu manipulasi langsung memungkinkan user untuk mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Misalnya konsep WYSIWYG atau what you see is what you get. Terus yang kedelapan ada language versus action. Nah, ini bahasa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface. Aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Yang ke-9 ada hypertext. Hypertext itu metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara random. Yang ke-10 ada multimodality atau sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia, misalnya visual, kata, haptik atau peraba yaitu kulit, dan audio yaitu telinga. Yang terakhir ada Computer Support Cooperative Work atau CSCW, dirancang untuk memungkinkan interaksi antar manusia melalui komputer dan direpresentasikan dalam suatu produk, misalnya email. Oke, selanjutnya prinsip untuk mendukung tingkat kegunaan. Di sini ada 3. Yang pertama tingkat pembelajaran, kelenturan atau kehandalan. Nah, yang tingkat pembelajaran itu pengurangan dengan mana pengguna baru dapat memulai interaksi efektif dan mencapai kinerja maksimal. Kelenturan atau fleksibilitas berbagai jalan yang ada di mana pengguna dan sistem bertukar informasi. Yang ketiga ada kehandalan atau robustness
tingkat dukungan yang disediakan kepada pengguna dalam menentukan pencapaian sukses dan taksiran perilaku yang mengarah pada tujuan. Di sini ada prinsip pembelajaran, ada 5: pemrediksian, pemaduan, keterbiasaan, keumuman, konsistensi. Selanjutnya ada prinsip kelenturan, inisiatif dialog, galur jamak, migrasi tugas, kesubstitusian, kemudahan penggantian. Yang prinsip selanjutnya ada prinsip kehandalan, observabilitas, pemulihan kembali, tanggapan, kesesuaian tugas. Rangkuman dari materi ini, paradigma untuk tingkat kegunaan, sejarah komputasi, mengandung contoh-contoh wawasan kreatif yang meningkatkan interaksi. Prinsip untuk tingkat kegunaan, desain berulang untuk tingkat kegunaan bergantung pada pemaksimalan keuntungan dari satu desain yang baik dengan meringkaskan properti umum yang dapat secara langsung mengarah pada tujuan desain. Kesuksesan pendesain untuk tingkat kegunaan membutuhkan baik wawasan kreatif, paradigma baru, dan praktek yang dilandasi prinsip pengarahan tujuan desain. Terima kasih dan sekian.